Pernah nggak sih Anda ngebayangin kalau kreativitas itu kayak apel yang tiba-tiba jatuh pas di atas kepalanya Newton? Atau ya semacam lampu terang yang tiba-tiba nyala? Celing! Di ruangan yang gelap gulita di dalam otak seorang jenius yang penyendiri dan tersiksa. Kita kan sering banget ya dicekoki sama mitos romantis macam ini. Kita mikir kalau terobosan besar itu muncul begitu aja dari ruang hampa. Tapi siap-siap ya, karena hari ini kita bakal bongkar habis-habisan mitos itu. Selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Kita akan benar-benar ngerubah cara pandang Anda tentang apa itu inovasi. Fondasi dari apa yang kita bahas hari ini tuh nggak sembarangan. Ini diambil dari studi psikologi yang benar-benar komprehensif, yaitu buku berjudul Kreativitas, karya Mihaly Csikszentmihalyi. Untuk nyusun karyanya ini, dia nggak cuma duduk santai berteori di belakang meja loh. Dia benar-benar turun langsung melakukan wawancara mendalam dengan 91 individu luar biasa. Dan ini termasuk 14 pemenang hadiah Nobel, para ilmuwan top, seniman hebat, sampai pemimpin bisnis tingkat dunia. Jadi ini adalah fondasi yang sangat kuat dan otoritatif buat kita untuk benar-benar paham gimana sih cara kerja pikiran orang-orang terhebat di dunia nyata. Dan kenapa hal ini penting banget buat dibahas? Gini ya, secara biologis kita tuh berbagi 98% susunan genetik yang sama dengan simpanse. Nggak beda jauh kan? Tapi apa yang bikin kita beda secara mendasar dari kera? Kenapa kita punya bahasa, sains, seni, dan semua teknologi canggih di sekitar kita? Jawabannya adalah hasil murni dari kecerdikan individu yang diakui dan terus diwariskan. Bisa dibilang, tanpa kreativitas, umat manusia nggak akan pernah punya yang namanya peradaban. Jadi taruhannya luar biasa tinggi di sini, karena masa depan kita itu benar-benar bergantung pada kemampuan yang satu ini. Nah, saya seneng banget nih bisa ngajak Anda, para pembelajar yang selalu fokus dan penasaran, buat masuk lebih dalam ke pembahasan ini. Hari ini kita bakal ninggalin mitos-mitos jadul yang sering kita dengar, dan beralih ke bukti visual yang terstruktur untuk memahami apa yang disebut oleh Csikszentmihalyi sebagai model sistem kreativitas. Bersiaplah buat ngelihat kenyataan bahwa kreativitas itu sebenarnya bukan cuma sifat bawaan dari lahir, melainkan sebuah ekosistem yang utuh. Ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Kita akan mulai dari mitos jenius penyendiri, lalu mencari tahu di mana letak kreativitas, membedah soal domain dan lapangan, melihat fenomena badai sempurna di era Renaissance, dan yang terakhir kita akan ngulik soal kepribadian kreatif yang kompleks. 1. Mitos jenius penyendiri. Oke, mari kita mulai dengan menghancurkan mitos ini dulu. Ide bahwa momen aha itu muncul gitu aja secara terisolasi tanpa ada pengaruh dari luar, wah itu bohong besar. Nggak ada satupun karya agung atau penemuan revolusioner yang benar-benar lahir dari ruang hampa. Inovasi itu nggak datang dari ketiadaan. Ia butuh bahan bakar, butuh oksigen, dan butuh percikan yang saling berinteraksi satu sama lain. 2. Di mana letak kreativitas? Buat benar-benar paham soal inovasi yang sejati, kita tuh harus putar balik cara pandang kita secara drastis. Kita harus stop nanya apa itu kreativitas, dan mulai mengajukan pertanyaan yang jauh lebih masuk akal. Di mana sih kreativitas itu sebenarnya terjadi? Karena inovasi itu selalu butuh yang namanya konteks. Oke, mari kita bedah pertanyaan ini bareng-bareng. Coba bayangin, ada orang yang ngurung diri di ruang bawah tanah, terus dia bikin mesin yang dia yakini banyak sebagai mesin gerak abadi. Dia merasa dirinya itu super kreatif. Tapi pertanyaannya, apakah dia beneran kreatif? Keyakinan subjektif dari dalam diri sendiri aja tuh nggak cukup. Banyak kok orang yang punya ide aneh dan merasa dirinya brilian. Tapi kalau inovasi itu ternyata melanggar hukum fisika dasar dan ditolak mentah-mentah sama masyarakat, itu jelas bukan sebuah terobosan budaya. Jadi kesimpulannya, kreativitas nggak bisa cuma bersarang di dalam kepalanya satu orang aja. Nah, disinilah model sistem dari Csikszentmihalyi ini ngerubah segalanya. Ternyata kreativitas itu adalah hasil dari interaksi yang sangat dinamis antara tiga pilar utama ini. Pertama, domain, atau gampangnya pengetahuan dan aturan budaya yang udah ada. Kedua, lapangan, yaitu para pakar atau ahli yang punya wewenang buat menilai pengetahuan tersebut. Dan baru yang ketiga adalah individu, si inovatornya itu sendiri. Kalau salah satu aja dari pilar ini hilang, inovasi budaya yang beneran nyata nggak akan pernah terjadi. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kita tuh lagi ngomongin kreativitas dengan huruf K besar. Kita nggak lagi ngomongin kreativitas sehari-hari, kayak nyoba ngerangkai bunga di ruang tamu atau nemuin jalan tikus baru buat berangkat ke kantor. Kreativitas dengan huruf K besar adalah sebuah perubahan, ide, atau produk yang pada akhirnya divalidasi, diakui, dan diterima masuk ke dalam sebuah budaya secara permanen. Dan itu butuh ekosistem yang bekerja dengan sangat selaras. 3. Domain dan lapangan dijelaskan. Sekarang kita bakal beralih ke dua pilar pertama tadi. Kita mau zoom in sedikit dan ngelihat gimana sih sebuah budaya itu bikin aturan main, ngumpulin pengetahuan, dan yang paling penting, gimana mereka nyaring kebisingan dari jutaan ide yang muncul setiap harinya.
Pilar pertama adalah domain. Coba Anda bayangin domain ini sebagai semacam berangkas pengetahuan yang diwariskan lintas generasi. Matematika, musik klasik, fisika kuantum, itu semua adalah contoh domain. Mereka punya simbol, prosedur, dan aturannya sendiri. Masalahnya, nggak ada manusia yang lahir langsung hafal aturan-aturan ini. Anda nggak mungkin bisa ngubah aturan dalam fisika atau musik kalau Anda belum menghabisin waktu bertahun-tahun untuk belajar dan benar-benar merhatiin detailnya secara mendalam. Perhatian manusia itu sangat terbatas loh, jadi buat menguasai sebuah domain itu butuh komitmen waktu yang nggak main-main. Lanjut ke pilar kedua, yaitu lapangan. Lapangan ini isinya adalah para penjaga gerbang alias gatekeepers. Siapa aja mereka? Bisa guru, kurator museum, editor jurnal ilmiah, kritikus seni, sampai dewan pemberi dana. Bayangin aja, setiap tahun ada ratusan ribu buku baru yang ditulis. Terus siapa dong yang berhak mutusin mana buku yang bakal dikenang sejarah dan mana yang cuma jadi debu? Lapanganlah yang ngelakuin proses kurasi ini. Mereka mengevaluasi jutaan ide dari individu-individu, membuang ide-ide yang jelek, dan cuma milih segelintir karya brilian buat disimpan dan dilestarikan ke masa depan. 4. Badai sempurna Renaissance. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan gimana konsep teori kita tadi beneran kejadian di dunia nyata. Mari kita jalan-jalan sebentar ke masa lalu, tepatnya ke kota Florence di Italia antara tahun 1400 sampai 1425. Coba pikir deh, kenapa bisa ada begitu banyak mahakarya seni yang ngubah dunia lahir di satu kota kecil dan dalam waktu yang sesingkat itu? Apa iya tiba-tiba warga di sana ngalamin mutasi genetik yang bikin mereka mendadak jadi jenius semua? Ya pastinya enggak kan? Yang terjadi sebenarnya adalah sebuah benturan yang sempurna. Di satu sisi ada ledakan luar biasa di bagian domain. Para sarjana waktu itu baru aja nemuin dan mempelajari lagi metode arsitektur serta patung Romawi kuno yang sempat hilang selama ratusan tahun. Pengetahuan baru ini benar-benar membanjiri kota Florence. Di sisi lain, lapangan Estelet PC-nya juga bergerak super agresif. Para bankir dan pedagang kaya raya di Florence mutusin buat ngelindungin kota mereka secara simbolis dengan cara bikin karya seni paling indah yang pernah ada di dunia. Mereka nggak cuma asal buang-buang duit loh. Mereka ini adalah kurator yang sangat amat menuntut, yang secara proaktif terus nge-push para seniman buat berkarya ngelampaui batas kemampuan mereka. Biar lebih kebayang, kita lihat sejarah pembuatan pintu tempat pembaptisan karyanya Lorenzo Ghiberti ini. Pintu yang nanti bakal disebut sama Michelangelo sebagai gerbang sorga. Proses bikinnya ini nggak terjadi dalam semalam ya. Tahun 1401 kompetisinya diumumin. Ghiberti muda menang di tahun 1402. Tapi tahu nggak butuh berapa lama buat dia nyelesain pintu utara? 20 tahun. Dan dia butuh tambahan 27 tahun lagi cuma buat nyelesain pintu timurnya. Total 50 tahun dedikasi penuh. Bayangin aja, ini adalah bukti visual yang nyata banget kalau kreativitas tingkat tinggi itu butuh seleksi yang kejam dari para ahli, plus kerja keras puluhan tahun, bukan sekedar dapat ide cemerlang waktu lagi mandi. 5. Kepribadian kreatif yang kompleks. Sekarang mari kita zoom in ke pilar yang terakhir, individu. Setelah sistem domain dan lapangan yang ngedukung, kira-kira manusia macam apa sih yang bisa bertahan dan sukses di dalamnya? Di sini kita bakal ngeruntuhin satu stereotip terakhir, mitos tentang seniman yang hidupnya satu dimensi, tersiksa, antisosial, atau yang cuma sekedar eksentrik tanpa alasan jelas. Kalau ada satu kata aja yang bisa mendeskripsikan orang yang sangat kreatif, kata itu adalah kompleksitas. Mereka ini ibaratnya nyimpan segala macam sifat yang bertolak belakang di dalam diri mereka. Persis kayak prisma yang ngerangkum berbagai warna jadi satu cahaya putih. Mereka bukan tipe orang yang netral atau main aman di tengah-tengah. Sebaliknya, mereka bisa berubah dari satu sifat ekstrim ke sifat ekstrem lainnya dengan intensitas tinggi, tanpa ngerasa ada konflik batin sama sekali, tergantung aja sama apa yang lagi dibutuhin sama situasinya. Kita lihat paradoks yang pertama nih. Orang kreatif itu bisa kerja dengan energi fisik yang luar biasa meluap-luap dan fokus yang tajam banget kayak laser. Tapi, di waktu yang sama, mereka juga tahu persis kapan harus benar-benar narik rem dan istirahat total. Contohnya ada novelis terkenal namanya Robertson Davies. Dia ini bahkan sampai mewajibkan dirinya sendiri buat tidur siang setiap hari habis makan siang. Ketenangan dan tidur siang ini bukan berarti dia males loh ya. Ini justru strategi recovery yang krusial banget, supaya energi tajamnya bisa dicas penuh lagi waktu dia lanjut ngerjain karya besarnya. Paradoks berikutnya ini mungkin bakal bikin Anda sedikit kaget. Ya, inovator itu emang pinter pastinya. Berbagai studi nunjukin kalau Anda butuh modal IQ dasar sekitar 120 buat bisa mencerna kerumitan suatu domain. Tapi kalau udah lewat dari angka itu, tingginya IQ malah jadi nggak relevan lagi. Loh, kok bisa? Karena kalau Anda terlalu pinter, Anda malah gampang puas dan malas buat ngedobrak aturan yang ada. Tokoh sastra Goethe pernah bilang, punya rasa ingin tahu dan keluguan ala anak kecil itu sifatnya mutlak.
Sifat naif inilah yang bikin mereka nggak pernah capek nanya, kenapa sih begini? Pada hal-hal yang oleh orang dewasa pada umumnya udah dianggap final dan nggak bisa diganggu-gugat. Selain itu, mereka juga jago banget mainin dua pola pikir yang benar-benar bertolak belakang. Pertama, pemikiran divergent, yaitu kemampuan buat ngehasilin ide-ide liar, ide-ide aneh yang orisinal dan cepat. Tapi, ide liar aja nggak ada gunanya tanpa pemikiran konvergen, yaitu rasionalitas yang kaku dan kemampuan analitis tajam buat nyaring. Mana sih ide yang logis, yang bisa mecahin masalah, dan yang beneran bisa diterapin di dunia nyata. Jadi, mereka yang nyiptain kekacauannya, tapi mereka juga yang pada akhirnya nyusun keteraturannya. Nah, apa yang benar-benar menarik dari hal ini tuh, coba dengerin kutipan belak-belakan dari seorang penemu bernama Jacob Rabinow ini. Dia sadar betul kalau dalam prosesnya, Anda pasti bakal ngasilin banyak banget ide yang ujung-ujungnya cuma jadi sampah. Kunci utama dari seorang inovator sejati adalah, dia udah benar-benar nyerap standar dari si lapangan, para penjaga gerbang yang kita bahas tadi, sampai-sampai dia bisa langsung ngenalin dan buang ide sampahnya sendiri tanpa ampun. Intinya, Anda harus jadi kritikus yang paling kejam buat karya Anda sendiri sebelum dunia luar ngelihatnya. Pada akhirnya, perhatian dan fokus Anda itu adalah sumber daya yang paling berharga dan paling terbatas di dunia ini. Anda nggak bisa ngebaginya ke semua hal sekaligus. Kalau Anda mau jadi kreatif, Anda harus paham ekosistemnya, belajar aturannya sedalam mungkin, dan ngehasilin pemikiran yang cukup kompleks buat bisa nantang batas-batas dari domain itu sendiri. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Kalau emang inovasi itu butuh fokus seumur hidup, di domain mana Anda bersedia mendedikasikan perhatian berharga Anda? Pikirkan itu baik-baik ya, dan sampai jumpa di penjelasan mendalam kita berikutnya.